Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Anissa Muardini, bisa dipanggil Rifani atau Fani. Saya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 4 di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai profil company atau bisa disebut juga dengan profil usaha yang telah saya jalani. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester atau ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan syariah. Baik, langsung saja. Nama store yang saya jalankan adalah Macaroni Bonju BDG atau Bandung. Lebih tepatnya, saya di sini sebagai reseller resmi dari produk Macaroni Bonju. Dalam menjalankan usaha ini, saya tidak memiliki karyawan. Maksudnya, saya masih melakukannya sendiri. Karena bidang usaha yang saya jalankan masih terhitung baru, oleh sebab itu saya belum membutuhkan karyawan. Badan hukum dalam usaha ini adalah perseorangan. Kemudian, untuk lokasi pemasaran dan pengemasan produk Macaroni Bonju ini, di rumah saya sendiri yang berlokasi di Jalan Pungkur, Bandung. Nah, berhubung saya masih reseller yang baru jualan via online, jadi tidak membutuhkan toko atau tempat khusus untuk pemasarannya. Baik, selanjutnya adalah logo. Nah, dengan logo yang saya gunakan adalah logo resmi dari perusahaan Macaroni Bonju sendiri. Dikarenakan saya daftar menjadi reseller resmi, oleh karena itu saya mengikuti peraturan-peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, PT Tri Hartono Group atau Macaroni Bonju ini adalah startup di bidang makanan ringan sejak 2014. Setelah sebelumnya saya menjelaskan logo, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Macaroni Bonju. Macaroni Bonju dirintis sejak November tahun 2013, bermula dari riset sederhana, data statistik per kapita konsumsi pangan, berlanjut dari resep koki profesional dan melalui tes pasar. Alhamdulillah setelah mendapatkan respon positif dari konsumen, Bonju resmi launching pada tanggal 18 Maret 2014. Nah, di Sleman, Yogyakarta, tempatnya di Projoswarung pada acara sosial yang diselenggarakan oleh komunitas sedekah Jogja Ayo Berbagi. Macaroni Bonju ini didirikan oleh seorang pemuda bernama Albert Trihartono Siddiq, berlatar belakang sebagai lulusan mahasiswa desain grafis Universitas Negeri Surabaya. Pemuda kelahiran Jombang, Jawa Timur ini menggeluti bisnis jasa di bidang komunikasi visual dan pada akhirnya tutup. Kemudian seiring berjalannya waktu, setelah Albert menjalani beberapa bisnis dan dengan berbagai pertimbangan, Albert pindah ke Yogyakarta. Di sana, Albert tinggal dan menumpang di rumah temannya di daerah Condong Catur dengan seekor kucing bernama Bonju. Pada saat itulah muncul ide Albert untuk menggeluti bisnis makanan ringan. Nah, di sela-sela membangun bisnis makanan ringan ini, kucing bernama Bonju itu menemani pahit manisnya kehidupan. Alhamdulillah dipandu oleh mentor yang tepat, cara dan riset yang tepat membuat Macaroni Bonju ini hadir hingga saat ini. Jadi nama Bonju ini diambil dari seekor kucing yang menemani Albert dalam kehidupan sehari-harinya atau perjalanan hidupnya. Setelah saya jelaskan mengenai profil, logo, sejarah singkat, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi. Visi dan misi dari usaha yang saya jalani ini adalah visinya itu menyajikan snack yang sehat dan enak dengan harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Misinya itu menghasilkan cemilan yang berkualitas dari bahan-bahan yang premium dan tentunya higienis dengan penyajian yang modern demi kepuasan konsumen. Nah, jadi harapan saya ini semoga snack yang saya jual ini bisa diterima di semua kalangan, tidak hanya kalangan remaja, tapi kalangan anak-anak, kalangan orang tua pun. Dan semoga visi dan misi yang saya buat ini bisa tercapai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berbicara mengenai suatu bisnis atau usaha, tentunya ada suatu dasar gagasan. Nah,
Dasar gagasan bisnis atau usaha yang saya jalani adalah saya berkeinginan untuk mulai usaha itu pada awal tahun 2021. Dan ide bisnis ini mulai ada pada bulan Maret. Nah, alasan saya memilih produk ini sebagai bisnis saya karena saya merupakan seorang yang sangat suka ngemil ya, atau makan makanan ringan. Oleh karena itu, saya mulai memasarkan makaroni goreng ini karena makanan ini itu termasuk makanan ringan yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja. Nah, serta makaroni goreng ini termasuk cemilan yang bisa menemani kita ketika mengerjakan tugas kuliah, kumpul bareng teman, bisa dijadiin gift juga, dan lain sebagainya. Masih banyak manfaat-manfaat dari atau keunggulan-keunggulan dari makanan cemilan ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum mengetahui makaroni bonjo itu seperti apa. Jadi ketika saya mengatakan dari awal makaroni bonjo, jadi beberapa dari kalian belum bisa membayangkan seperti apa itu makaroni bonjo. Nah, tadi sudah ada sedikit cuplikan mengenai makaroni bonjo. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detailnya mungkin ya mengenai makaroni bonjo ini. Nah, produk makaroni bonjo ini bergerak pada bidang usaha makanan ringan atau cemilan. Nah, makaroni goreng yang disajikan atau makaroni bonjo ini menggunakan bahan-bahan kelas premium dengan jenis makaroni yang berbeda dari yang lainnya dan juga menggunakan bumbu premium kualitas grade A. Jadi, barang-barang atau bahan-bahan, yang digunakan dalam pembuatan makaroni bonjo ini tidak asal murah, tapi menggunakan bahan-bahan yang insya Allah sehat dan aman. Jadi, sehingga kualitas dari produk ini pun insya Allah terjamin sehat dan halal. Nah, sudah terbukti ya, sudah ada sertifikatnya. Nih contohnya. Nah, selanjutnya varian rasa yang disediakan dari makaroni bonjo ini cukup banyak, sehingga para konsumen pun tidak akan merasa bosan gitu. Kalau lagi pengen yang manis, kalau lagi pengen yang pedes banget. Jadi nggak bakal bosen lah makan makaroni bonjo ini gitu. Terus makaroni bonjo pun dikemas dengan kemasan yang menarik dengan tambahan komik di belakang kemasan. Jadi walaupun komiknya nggak banyak gitu di kemasan, tapi sambil nyemil kita bisa lihat lah ada bahan bacaan dikit-dikit. Jadi insya Allah ketika lagi ngemil pun kita nggak bakal bosen gitu. Ini adalah salah satu keunggulan dari makaroni bonjo ini gitu. Selanjutnya ya ini aspek keuangan atau aspek finansial. Nah, dana pokok yang dibutuhkan untuk menjual makaroni bonjo sebesar 237.000 per satu kali pengiriman. Nah, dalam satu pengiriman itu terdapat 20 piece makaroni bonjo. Untuk produksi dan packaging sudah disiapkan dari agen resmi makaroni bonjo. Jadi, untuk biaya produksi hanya dibebankan pada modal awal pembelian produk dan ongkos kirim. Nah, sumber dana yang digunakan untuk mensupport bisnis yang saya jalani itu dari saya pribadi dan orang tua. Mungkin karena selama pandemi ini saya nggak ada kegiatan dan nggak ada pemasukan sama sekali, saya hanya memiliki modal sebesar 100.000 dan kurangnya itu 137.000 dari orang tua saya. Nah, dalam satu bulan penjualan, omset yang saya dapatkan itu sebesar 247.665. Itu pun masih kotor. Baik, selanjutnya ya ini mengenai aspek produksi. Nah, dalam aspek produksi ini akan menjelaskan mengenai kapasitas penjualan, barang yang dijual, dan jumlah karyawan.
Yang pertama ini kapasitas penjualan. Karena saya ini masih dalam tahap pemula gitu, baru mulai dalam berwirausaha, saya mencoba untuk menjual 20 piece per bulannya. Dan alhamdulillahnya selama 1 bulan ini sudah terjual 19 piece dan sisa 1 piece. Nah, barang yang dijual ini adalah makaroni bonju yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya, dengan berbagai varian rasa. Dan jumlah karyawan, saya tidak memiliki karyawan, sudah dijelaskan juga ya di profil awal mengenai karyawan. Setelah saya bahas mengenai aspek keuangan, aspek produksi, yang selanjutnya adalah aspek pemasaran. Nah, makaroni bonju ini sebagai pelopor UMKM bidang kuliner mengusung konsep anti-minimarket untuk memaksimalkan layanannya secara online. Nah, lebih lanjut, mengusung konsep anti-minimarket, seluruh penjualan makaroni bonju melalui sistem keagenan dan dilakukan secara online. Meskipun konsep cemilan anti-minimarket ini masih awam di Indonesia, tetapi nyatanya dalam kondisi seperti ini, konsep anti-minimarket justru membuat makaroni bonju semakin kuat. Karena penjualan justru mengalami peningkatan karena pola konsumsi masyarakat yang mulai beralih ke jual beli online. Nah, sasaran konsumen dari makaroni bonju ini adalah semua kalangan, mulai dari anak kecil, mulai dari remaja, dewasa, maupun orang tua. Karena makaroni bonju ini tersedia dari berbagai varian rasa, jadi bisa menyesuaikan dengan usia-usia konsumen gitu. Nah, untuk wilayah pemasarannya, sebenarnya makaroni bonju ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi aman, insya Allah nggak bakalan hancur juga gitu. Jadi bisa dilapisi dengan bubble wrap ataupun pengaman lainnya. Jadi insya Allah bisa ke seluruh Indonesia gitu. Nah, untuk jalur penjualannya, ya ini untuk COD atau cash on delivery sekitar rumah saya gitu ya teman-teman, bisa di Pungkur, Lengkong, Kepatihan, Asia Afrika, dan Karapitan. Nah, untuk online-nya saya menggunakan aplikasi Instagram dan WhatsApp. Baik, selanjutnya adalah foto produk. Nah, foto produk yang saya gunakan ini adalah foto produk yang diberikan dari pusat makaroni bonju. Karena saya sebagai reseller, jadi foto-foto yang saya pasarkan pun disesuaikan dengan pusat dari makaroni bonju. Selanjutnya yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan usaha makaroni bonju yang telah saya laksanakan. Dimulai dari bukti promosi, beberapa testimoni, dan beberapa foto pembeli dari makaroni bonju. Sekian pemaparan mengenai company profile atau profil usaha yang telah saya jalani. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam pemaparan company profile tadi. Dan saya tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Arifin, SESYME, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Syariah yang telah memberikan banyak ilmu yang baru kepada kami, khususnya saya pribadi, dan tentunya sangat bermanfaat dan pengalaman yang sangat luar biasa dalam pengerjaan tugas yang telah Ibu berikan. Dan saya ucapkan juga mohon maaf apabila dalam perkuliahan ini saya banyak ada salah-salah kata atau perbuatan yang menyinggung Ibu. Saya ucapkan mohon maaf, dan saya ucapkan selagi terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Arifin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.